Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kenapa madodong lele? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah sudah semangat lele. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik-cantik semua, yang glowing semua. Glowing karena ada lampu. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-16 bulan suci Ramadan. Ya, biasanya umpan orang bilang kalau kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, dia nanti sedih campur dalam malam. Tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Yang kau dalam malam mas salai, ternyata ini salai. Berarti insyaallah mulai malam hari ini kita sudah kunut. Karena kita penganut Imam Asy-Syafi'i malam ke-16. Walaupun ada yang mengatakan sebagian malam ke-15, tapi kata di sini malam ke-16. Tapi ada yang tidak kunut. Kemungkinan dia menganut Imam Maliki. Kalau penganutnya Imam Maliki memang itu tidak ada kunut. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini yang melo ada sebagai ada pendengar yang dari itu junna masalah sampajak. Jadi adik-adik semua yang punya tugas dari guru, materi malam hari ini sholat. Makanya perlu ramping masalah sampajak. Penceramah tidak berhenti menyampaikan masalah sholat. Makanya sama mega nang mata mega nang keringan ucili makada selengin asengalena. Tetapi tidak melaksanakan sholat. Inilah di nasa guru tak ini yasin sebut KTP na bawa seleng. Maka dia guru tak nulis paham untuk bangsa naruh KTP na kita amat surugan. Tapi tahu ada isen. Padahal dari guru tak pungaji sadar baik. Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren Asadiyah. Kebetulan saya alumni Asadiyah. Beliau mengatakan monin luturi Allah leteri uwayen tibo barapi neke yang kodena sempaja aja mancueri. Aga bantuan na ibu pa. Moni maga jagona sintir matawi. Biar bagaimana pintarnya orang, Pak Ibu. Biar bagaimana hebatnya orang. Saking hebatnya dia bisa terbang. Saking hebatnya kebengi dari alat tajam. Tetapi kalau dia tidak sholat, jangan kita ikuti aja ya cuy. Itu makna dari perkataan dari guru. Itu yang pertama. Banyak yang menganggap dirinya Islam tetapi tidak melaksanakan sholat. Yang kesimatu mas sempaja, mentulis-tulis mas sempaja. Kalau anak-anak kita maklumi, namanya juga anak-anak. Tidak usah ditegur, jangan dilarang datang ke masjid. Walaupun ribut di masjid jangan dilarang. Namanya juga anak-anak, waktunya main-main. Kecuali kalau makkumis nih,
Majangkok nih, namujimu masih cukai-cukai mas sempajan. Nah, tidak apa-apa kita tegur kalau seperti ini Pak. Karena sudah dewasa, selama dia masih normal tapi suka main-main sholat, kalau seperti itu tidak apa-apa kita tegur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sempajan ibu Pak, mari nama Nabi. Kenapa sholat itu mulia? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, memang sholat ini mempunyai tempat yang tersendiri. Coba kita lihat ayatnya Allah. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Mana kenapa sih Allah Ta'ala sempaja si bawa ibadah? Kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya sholatku? Maksudnya kita. Artinya digabungkan antara sholat dan ibadah. Tetapi di dalam Al-Quran, sholat itu memiliki tempat tersendiri dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ini bisa kita pahami bahwa sholat itu berupa mata andre angkutna, mata andre onrona. Apa kemuliaan sholat? Yang pertama, kemuliaan sholat itu adena Nabi tak langsung juga jemput yang sempadan. Rasulullah yang langsung datang kepada Allah untuk menjemput sholat ini. Berbeda kalau amalan lain, misalnya seperti zakat, puasa, ayat yang turun, ayat nanti malaikat Jibril, artinya kita wajib zakat, puasa, haji. Tetapi sholat ini Pak Ibu, Rasulullah yang langsung datang menjemput, tidak melalui ayat, tidak melalui perantara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa kemuliaan sholat? Sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kemudian. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amalan yang mengulangi parisa rihisab risrimondin Allah Ta'ala ya dari itu as-sholat sempajan. Wa idza saruha sahihu amali yang ko makasini sempajan tabupa makasiman sini namalata. Wa idza fasada sahihu amali yang ko masolangi sempajan ta masolaman ang ilai. Makanya guru tak mengatakan makasi sempajan ta insyaallah haji kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita macui mana ngi makasi. Kenapa Bapak? Karena sholat itu bagaikan nomor 1. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu bagaikan angka 0. Angka 0 itu baik, biar banyak baku dekat-dekat. Kalau tidak didahulukan dengan angka 1, tidak ada jumlahnya. Biar ribuan 0 berturut-turut. Tetapi kalau tidak didahulukan angka 1, yaitu sholat, maka amalan itu akan sia-sia. Maka dari itu, ini sholat Bapak penting sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan sholat. Nasa kehutan yaitu sembayangi ya manenna rokon nasallengi Pak Ibu. Engkamanan kurilalan nasembayangi. Ibu-ibu, apa rukun Islam yang pertama? Oh Ibu. Ibu, apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah syahadat ini ada di dalam sholat? Ada. Yang kedua, rukun Islam sholat ya, masa panjangnya ini sudah tentu ada di dalam sholat. Yang ketiga adalah rukun Islam, apa yang ketiga? Puasa. Apakah ada puasa di dalam sholat? Enggak. Kalau kita sementara sholat itu tidak boleh makan. Iya bagaimana tuh kita mandri lupa semak tengah masa pajak mandri pisang hijau dia gagal. Mandri lo teman tengah masa pajak dia gagal. Tidak ada. Batal sholat kita kalau kita makan sambil sholat. Sholat sambil makan. Selanjutnya rukun Islam apa lagi? Membayar zakat. Apakah ada zakat di dalam sholat? Ada. Maknanya zakat itu Pak Ibu bersih. Kita tidak boleh sholat kalau tidak dalam keadaan bersih. Apa yang terakhir?
naik haji bagi yang mampu. Apakah ada pelaksanaan haji di dalam sholat? Ada. Buktinya kita harus menghadap kiblat. Berarti ada pelaksanaan haji di dalam sholat. Jadi semua rukun Islam itu merupakan kemana dari sempajang. Ini kemuliaan sholat. Selanjutnya, apa keutamaan sholat? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Runtuhnya agama yang upaya kualitas sempaya. Ada mengatakan ini bukan hadis. Mungkin memang ini bukan hadis, tetapi kalimat ini tidak salah. Orang yang meninggalkan sholat itu betul-betul orang yang meruntuhkan agama. Itu tidak salah kalimat itu. Yang salah katanya kalau kita mengatakan ini hadis. Ini bukan hadis, tetapi kalimatnya benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yor sempajange wadingina pabelai oleh anu lima pejajah. Sholat itu mampu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Tetapi masih banyak orang sholat masih suka makosi. Banyak orang sholat masih suka bohong. Biasa tuh lupa hirolong anak si bawa induk si pak bele-bele. Logi juga tega mak. Loka juga pasai. Aga melo tada, loka juga mabalanca, loka macet, aja lo macet, walinga po banno atu. Walinga po popcorn. Juga pasai anak na, kamu tuh pak baru banno ko robo pande dan lingang yana. Liso ni mata jarak wana, nanti ini benno na emang mati pak baru benno. Mati nasa padahal kami mabal. Juga mengajar anak-anak masih dia pada tunang balik ke sepeda. Maka tadi sana mati guru mengaji rumah. Nah beli yang mana makan sama lain nama itu pak guru rumah beli. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu pak ibu pakai lafaz aqimus sholat wa atuz zakat. Apa perbedaan aqim dan qoma? Kalau qoma itu berdiri petok, sedangkan aqimu qoma itu berdiri melaksanakan sholat dengan syarat-syarat yang dipenuhi disertai dengan khusyuk. Berarti sholat yang mampu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar itu adalah sholat yang kita lakukan dengan khusyuk. Maka sini paling erat dari Allah Ta'ala. Itulah sholat yang mampu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Angka papa guru bupa boleh ada urutan. Agan asa angka tuntalun paralu ya jempui yang kalau makasih paling erat dari lalas pajata. Setidaknya ada 3 bupa yang perlu kita siapkan agar sholat kita itu bisa khusyuk. Karena penting ini bupa kualitas sholat. Banyak orang yang hanya memperhatikan kualitas sholat tanpa memperhatikan kualitas sholat. Beda itu bupa kualitas sholat, beda kuantitas sholat. Kalau kualitas sholat, ada orang yang bisa saja sedikit sholatnya, tapi makasih paling karena masa pajang. Engkau tahu, mega sempajang na lupa, wala na mama ada isinya na sempajangnya. Tetapi kumas sempajang ini na makasih paling karena dari pengalatan. Jadi jangan hanya mementingkan banyaknya sholat, Pak Ibu, tapi yang kita pentingkan, yang kita nomor satukan bagaimana agar sholat kita itu berkualitas, jangan hanya berkuantitas. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama agar sholat kita itu khusyuk, nah sangat diperlukan perbaiki wudu kita. Nah, ini kita buat. Jangan sampai kita bermain-main dalam berwudu. Engkau matengangnya macam ni politik na bahas. Maka di proyek kalau Pak Prabowo matengangnya macam ni lupa. Kenapa kita tidak bisa bermain-main ketika kita berwudu? Karena hakikat wudu ini bukan hanya sekedar membersihkan apa yang nampak, tetapi hakikat dari wudu itu adalah membersihkan sesuatu yang tidak nampak. Tege buktina,
kedua ni bisa kemanjeneki semua organ tubuh yang bersih. Tangan sampai ke siku. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Asal Allah Taala yang kalau masempajang faksilu wujuhakum rufata wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua mata kaki. Semua organ tubuh yang dibersihkan itu berupa organ tubuh yang sudah bersih. Mage pada yang suruh ngifung Allah Ta'ala bisa kalau kimajin dan memfaci. Nah sahabat, itu hakikat najin itu bukan membersihkan apa yang nampak, tetapi membersihkan batin kita. Dia nafaci ngijini, nafaci batin batinnya ada nampak. Seandainya wudhu itu hakikatnya membersihkan yang nampak, lebih bagus kita mandi saja baru sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin masuk masjid kita buka sandal. Ini bukan hanya sekedar membuka sandal, ada makna di balik itu semua. Apa maknanya? Betuan ada komelo ni tama masih dia buka. Yoro lino tak tahu ni jolo kesalibu. Aja dapat cuy lalu nama masih dia. Maka sebab itu lino tak yang cuy lalu nama masih dia. Maka tu masam pada yoro yang gerak. Sehingga sholat kita tidak khusyuk. Yang ketiga, agar sholat kita bisa khusyuk, anggap sholat yang kita lakukan itu merupakan sholat yang terakhir. Yang gaya kita maka daloni mati baca. Betul ada harus makasih sepanjang tak iwannya. Kira-kira Bapak Ibu, yang koye bebannya angka SMS boleh dimalikan mau. Nafudaki maka namatu koteng ngabani lona tu cara jawab. Kira-kira maga panandita. Pasti pakasing mana ni sepanjang tak iwannya. Benengi mak angka SMS boleh malikan mau. Maka begitu juga sholat, kalau kita ingin khusyuk, anggap sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat yang terakhir. Insya Allah kalau semua itu kita penuhi, maka sini paling erat dari Allah Ta'ala yang bersepanjang. Dan apa yang dibilang khusyuk? Khusyuk itu sebenarnya berupa, lebih tepatnya kita mengatakan menghadirkan Allah di dalam sholat, bukan mengingat Allah. Maka sahabat memang kadang yang ngerangi Allah Ta'ala agar namiru yang ngerang Allah Ta'ala nanti kita mesti runtuh. Apanya Tuhan yang mau kita ingat, kita tidak pernah bertemu. Beda ibu-ibu kalau melihat saya ceramah di sini, ibu-ibu bisa melihat mengingat saya. Kenapa? Karena pernah bertemu, pernah melihat. Maka dari obat ceramah deh, magertak-tak kita. HTM tidak dapat manis. Kenapa? Karena kita pernah bertemu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak pernah bertemu agar namanya yang erat. Makanya Pak definisi khusyuk sebenarnya itu bukan mengingat Allah, tetapi menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar biasa pasabaran batawi upadina sempaja. Apa penyebabnya orang tidak melaksanakan sholat? Yang pertama, todena sempaja nasabah denis. Apa solusi dari agama? Apa solusi dari guru kalau kita tidak tahu sholat? Yang pertama adalah asempajaki tegi narati pada senyata. Sholatlah sampai di mana ilmu kita. Sebab mereka metode bumpa yang emas sempajaki degaga gisa-gisa tentang sempajak. Bahkan kasih di bumpa, kasih di cerita. Jadi cerita sih cerita sudah. Angka siti lakai bumpa. Nafudangi benena, agan asal yang mana matu kau udah ramalan beru natu toba. Sampai jadi lakai na bumpa. Memang orang yang tidak pernah sholat. Merioi beni namanya sama untuk toba lagi. Akhirnya tamat kongan di satu Ramadan. Juga di manjenya anak nabuba. Yaro lakai sama dua anak. Siti kelas di SD, Siti kelas 4 SD. Di komanya anak nama kada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan ucap. Akhirnya masa pelajaran.
Yewelakai na bupa orang yang tidak pernah sholat, artinya ilmu pengetahuan tentang sholat tidak ada. Dia itu nggak sempaja, apalagi menjadi imam. Oh, nak coba akhirnya bupa nak coba untuk menjadi imam. Alena imangi welakai na, alena imangi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin bisa tenang sedikit biar suara saya terdengar. Lanjut cerita deh. Setelah laki-laki ini mengimani bupa, nah imani ini benena. Maka dani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, lanjut si cerita. Suami ini bupak mengimami istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka dia bini nak ngomong, wih kanjak putusan dan apa? Kanjak putusan dan laki. Iya. Maka dia nirwana, bagus suaranya apa? Maka dia suruh cengke, tidak boleh bicara orang kalau sholat. Anak, biasa anak makro buka. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ucapan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasabah yewi dua di anak buka terharulan dek mangkali ngasantan bapak natali wa kesi maka natambai ini amakada. Amin. Bapak. Gina bupa kesina ya madari mangkali ceramah tawi. Yewe lapor langkai bupa pura mangkali ceramah makada. Itu kami nang afdol dibaca kos sempajang mangari birakat pertama al-kafirun. Oh nana. Nanti nak kena rasa ini. Itu al-kafirun bupa bahaya dibaca itu. Biasa baca dia letup, bagi makuli-kuli, tutup rumah kuli-kuli. Akhirnya yornal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Seharusnya kan lagu Oma putra Mobi wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu. Makanya bilhin ako Mobi tubak ko ganyan bapak na magan ulang-ulangi di na pahami makana tupusa yolo tupusa angka manangupa yang mana nasadar bilhin ako Mobi makana tupusa paling yolo engkau na 5 menit ya tubuhmu putra wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu. Kere-kere ibinin ang pumunti kurasi sa makada woy lagung magkada ibigilangkay na lagung dinukum wala molin salah sisi hera di bapak na magkada siya na amin bapak hera ni bupa laki na hera ni bapak na magkada sempajang agar ipigo ye dia pada kator suju dia pada kator rokok mabik kadua di maka anak kemondi magkada sempajang agar ngari na ibagay ye tantra na bupa dia na sempajang dia gali isa-isa na ito yung sempajang tuli masepe ni bini na kemondi magkada betuan ada baca mo agak mau baca tapi bisa mo o mendri pernah dalam kena na baca sih Bismillahirrahmanirrahim anak
dunakum banakum bainakum dunakum tanakum tainakum dunakum. Gora anak-anak ngomong Bapak Ikro 2 itu Yoro maganda ki agur-gur ki cede bukan magani Bapak itu. Iya. Tandra bukan karena dia tidak pernah belajar sholat. Itu pentingnya kita belajar sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang tidak sholat karena tidak tahu. Ya. Kita minta nasa di maceram. Sinang campur sholat sedih. Tapi lanjut sedikit terakhir. Penyebab orang tidak sholat lupa magi nasabah nasakarang ya wajibkan nasapajang. Ini parah sekali Bapak. Berdosa orang kalau tidak sholat, tetapi lebih berdosa kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Engkau makada itu sepajang ini wajib. Inilah ciri-ciri orang yang mengingkari kewajiban sholat. Kalau orang tidak melaksanakan sholat, Bapak, dia hanya mendapatkan dosa kepada Allah. Wadingi tobat. Tetapi yang menasakarang yang wajibkan sepajang ini, tingnya nama dosa Bapak. Bisa saja dia keluar dari agama Islam. Apalagi kalau biasanya penyebab orang tidak sholat. Ibu-ibu biasa kujuk kawi tinggi. Makanya sepajang gara-gara make up apa makanya berutan itu tuh biasa maklum rai tapi tinya tuh kue komi utara angkanya bulu mata asli dia lagi kupong Allah Ta'ala agak sinalap balik bulu mata palsu loto ya asal boleh Perancis padahal boleh tete uri mo. Jadi itulah yang coba saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.